ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan pertemuan ini jadi penting bukan karena siapa-siapa, tapi karena ada Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Engkau menjadi pusat daripada penyembahan kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Bahkan diri kami masing-masing, kami menenggelamkan diri kami Tuhan, supaya Tuhan yang ditinggikan. Amin. Terima kasih. Engkau mendapat tempat yang terbaik. Engkau menjadi pusat penyembahan kami. Kina maharada bataka ya ralama sekirti. Sina maya ralama bataka. Ya ralama lama 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 lama. Ku mau bersyukur. Kina maya ralama bataka nama syukur. Terima kasih. Ya ralama lama lama lama. Ya ralama bataka nama syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tanpa terasa tangan-Mu ada di hati kami. Ini yang kami rindukan Tuhan. Jangan ambil jari-Mu dari hati kami Tuhan. Jangan ambil tangan-Mu dari langkah-langkah kami Tuhan. Kami mau bilang kami perlu Tuhan. Yes. Kami mati tanpa Tuhan. Kami tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kami mau bilang Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Amin. Hamba-Mu ini bukan siapa-siapa, tidak bisa buat apa-apa. Itu sebabnya aku mengangkat tanganku, taruh tangan-Mu atas hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu, biar sebentar ketika firman-Mu diperdengarkan, disampaikan, Engkau bicara lebih jelas dari suara hamba-Mu. Engkau bicara lebih tegas dari suara hamba-Mu. Sehingga ketika firman-Mu diperdengarkan, dari bangku yang paling depan sampai bangku yang paling belakang, ada sesuatu yang diperbaharui dalam hidup kami. Hidup kami berubah. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan diubahkan, disembuhkan, amin. Dinasehati, ditegur, diteguhkan oleh firman Tuhan. Dengan hati yang rendah. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat malam, shalom. Wow, senang sekali bisa jumpa lagi sama saudara. Ya, saya lupa yang terakhir kapan, tapi saya melihat Tuhan diberi tempat terbaik di tempat ini. Ya, jadi saya percaya saudaraku, saudara tidak sedang saudara tidak sedang mengikuti acara yang sia-sia, tapi saya percaya satu hal saudaraku, bahwa setiap kita akan terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saya lihat bahwa ada juga yang ikuti online ya. Wow, ya, jadi saya sampaikan shalom juga buat yang ada di rumah ya. Oke. Nah, saudara, tentu sekali lagi saya nggak lupa bilang terima kasih. Saya sebut dengan hormat Ibu Meriana. Wah, dengan Bapak tentu terima kasih buat kesempatannya ya. Oke. Siapa yang percaya ada berkat istimewa buat kita? Wow. Saudara antusias? Amin. Semangat, amin. Ya. Oke, saudara, tadi saya duduk di situ sambil nyembah Tuhan, saya bilang, Tuhan apa yang saya mesti sampaikan? Kalau bicara khotbah banyak sekali saudaraku, tapi saya pengen Tuhan yang tuntun saya untuk apa ya? Betul-betul malam ini bukan kekuatan saya gitu ya, bukan
kepandean saya, tapi betul-betul Tuhan yang ingin bicara sama saudara. Amin. Saya cuma alatnya aja gitu, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar satu prinsip. Kita akan belajar satu nilai, saudaraku. Ya. Dan menurut saya orang Kristen harus ngerti kebenaran ini. Ya. Coba, kalau saya tanya sama saudara, ya, kalau saya berkata ini umpamanya, saya berkata bahwa pelayanan roh gitu. Itu saudara tahu ada pelayanan roh kan? Ada kan? Iya kan? Kalau saya bilang pelayanan roh gitu atau hidup di dalam roh gitu. Apa yang ada di kepala saudara? Apa yang ada di benak saudara? Wah, ya tentu pasti macam-macam ya kan? Kalau saya tanya sama saudara satu-satu saya nggak jadi khotbah ya kan? Karena satu ngomong, saya pulang lama-lama ya kan? Nah, tapi nanti kita akan belajar. Waktu Alkitab bilang tentang roh Tuhan, gitu. Waktu Alkitab mencatat tentang roh Allah, itu apa gitu. Nah, nanti kita belajar supaya kita diperbaharui. Ya, amin, saudaraku. Ya diperbaharui sebab perubahan itu datangnya dari sini, dari renewing your mind. Jadi cara berpikir kita yang diperbaharui. Ya kan? Saudara tahu kan ini kan ada yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada. Setuju? Ya kan? Justru yang tidak kelihatan itu mempengaruhi yang kelihatan. Yang tidak kelihatan lebih kuat daripada yang kelihatan. Ya. Jadi kita semua kalau nyadari ini, saudaraku, ya kita betul-betul Paulus dia bilang gini, yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Oh, jadi kalau saudara bisa nangkap kebenaran ini ya, jadi saudara harusnya udah apa ya? Udah menang sama apa namanya? Sama masalah penampilan. Saudara udah maksud nanti kita mau ke gereja loh ya. Ayo kita datang ke persekutuan loh. Nggak ada baju. Nah, umpamanya begitu. Ya, tentu harus pakai baju. Ya, nggak ada baju, saudara keluar ya. Saudara nggak datang sampai sini sampai kantor polisi ya. Gitu. Tapi udah bukan lagi masalah gitu loh. Udah bukan lagi, enak ini baju kemarin saya pakai ini, masa pakai ini lagi gitu. Contohnya saudaraku ya, saudara masalah dengan penampilan, udah enggak. Sebab yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Jadi yang tidak kelihatan itu yang harus jadi konsentrasi saudara. Bahkan saudaraku ada statement dia bilang begini, if you see the invisible, you can do the impossible. Nah, saya tahu saudara nggak ngerti karena saya juga nggak tahu, saudaraku ya. Nah, maksudnya gini, kalau kita bisa melihat yang tidak kelihatan, kita akan melakukan hal yang mustahil. Oh, jadi bisa nggak ngelihat yang nggak kelihatan? Nah, yang nggak kelihatan itu apa? Tadi saya lagi bicara tentang cara berpikir. Cara berpikir kan nggak kelihatan. Saya mau tanya sama saudara. Setan tuh tahu nggak apa yang ada di pikiran saudara? Tahu apa nggak yang ada di pikiran saudara? Ayo. Loh, Anda pernah ngobrol sama setan? Tahu apa? Ternyata begini saudaraku. Ingat ya, setan itu bukan omnipresent. Setan itu bukan omniscient. Dia tuh bukan maha hadir, dia juga bukan maha tahu. Jadi dia tahu nggak apa yang ada di pikiran kita? Nggak tahu. Tapi setan itu pengamat kecenderungan manusia. Karena dia umurnya tua banget, lebih dulu dari kita, eksistensinya. Jadi dia mengamati. Gitu saudaraku. Ya. Dia nggak tahu apa yang ada di pikiran kita. Tapi dia bisa baca WA saudara. Iya. Betul nggak? Iya. Jadi saudara bisa aja pelayanan, haleluya. WA sama si Nyonyot. Nyot, ketemuan yuk Nyot. Nah, itu langsung setan. Lah, ini pengikut Nyonyot. Gitu saudara. Langsung setan yang ada di situ, saudaraku, dia WA sama setan yang ada di luar. Kita kasih masalah buat satu ini. Nah, makanya kesandung jatuh dalam dosa. Bukan berarti setan hebat, enggak. Tapi dia pengamat kecenderungan. Berarti kembali lagi, dia tahu nggak apa yang kita pikirkan? Enggak tahu, beda sama Tuhan. Tuhan omniscient, omnipresent. Oh, saudara kayak saudara sekarang. Kelihatannya kayak dengerin saya ya? Kelihatannya ya?
Kan belum tentu. Nah Tuhan tahu, wah ini ngurusin tempe, gitu dia bisa tahu. Wah ini sih lapar, tahu saudara. Tahu, saudara kelihatannya kan tadi nangis, sungguh-sungguh. Tapi Tuhan juga tahu, iya aku tahu dompetnya udah kosong. Tinggal isinya KTP ya, sama kartu ATM yang udah nggak bisa. Dia tahu saudara, ya. Jadi beda sama Tuhan. Nah hari ini saudaraku, yuk kita belajar satu prinsip ya, yang sederhana tapi penting. Yuk saya akan ajak saudara dulu, coba kita lihat di dalam Yeremia. Nah, sekali lagi terima kasih ya Bu Mariana, terima kasih. Oke, yuk. Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23. Prinsip apa yang kita mau belajar? Ya, nanti belum saya kasih tahu. Udah dapat? Yuk kita baca ayat 23 sampai ayat 24 ya. Begini bunyi firman Tuhan ya. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena, nah terus tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut apa? Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara, ayat ini sedang menyerang ada 3 hal. Ada 3 hal yang diserang oleh firman Tuhan. Ya, apa? Yang pertama yang diserang oleh firman Tuhan. Orang siapa? Yang pertama adalah orang bijaksana. Katakan bersama saya, orang bijaksana. Ya, yang kedua yang dinasehati oleh firman Tuhan itu apa? Yang kedua, orang yang kuat. Yang ketiga siapa? Orang yang kaya. 3 hal ini saudaraku. Ya, yang pertama orang bijaksana. Firman Tuhan bilang apa? Jangan sok bijak. Yang kedua apa? Orang yang kuat. Ya, jangan sok kuat. Yang ketiga apa? Orang kaya. Jangan sok kaya. Waduh, dinasihati. Padahal saya mau tanya sama saudara. Saudara pengen nggak punya 3 ini? Lah iya. Saudara kepengen kan? Ya kan? Tapi saudaraku yang udah punya justru ditegor. Hati-hati. Jangan kamu bermegah. Ada pepatah kejawen. Karena kebetulan ibu saya ini kan dari Jawa, Kudus. Ada pepatah kejawen, dia bilang begini, saudara. Lamun siro sakti, ojo mateni. Lamun siro banter, ojo ndisii. Lamun siro pinter, ojo keminter. Puji Tuhan gak ada yang tahu artinya. Tahu artinya? Ya, lamun siro sekti ojo mateni, itu pepatah kejawen. Saudaraku, ya. Apa artinya ini? Kalau kamu sakti jangan apa? Jangan membunuh. Kalau sakti nggak boleh bunuh. Gampang nggak? Mudah nggak? Sulit nggak ini? Sulit atau mudah? Oh nggak gampang saudaraku. Orang sakti jangan mateni itu nggak gampang. Betul? Lah wong kita belum sakti aja kita udah memateni. Kita ini nggak sakti kan, tapi kalau lihat orang salah, tak gecek gue, nah kan gitu sudah, ya kan? Padahal nggak sakti loh, apalagi saudara sakti, wah udah, sekampung saudara tuh cacat semua, karena begitu emosi, picek, wah langsung buta, budak langsung nggak bisa dengar, karena apa? Sakti. Tapi bagaimana orang sakti bisa nahan diri? Wah. Yang kedua, lamun siro banter ojo ndisii. Kalau kamu cepat katanya, jangan apa? Jangan nyalip, jangan mendahului. Bisa nggak? Nggak gampang itu. Mudah nggak? Nggak mudah. Wong kita ini loh. Kan di sini kan dibilang, lamun siro banter ojo ndisii. Kita ini loh naik sepeda aja mau nyalip mobil. Padahal naik sepeda. Betul nggak? Memang manusia tuh minta ampun. Apalagi saudara banter naik Ferrari. Wah, Tuhan disalib. Nah, saya kasih yang contoh yang ekstrim-ekstrim ya. Supaya ini sebenarnya saya lagi ngangkat kenapa dari filosofi kejawen ini. Karena banyak orang ini kan umum sebetulnya.
Yang terakhir apa? Lamun siro pinter, ojo keminter. Sebenarnya mereka ngambil dari mana? Ya dari Yesaya, Yeremia 9 ayat 23 tadi. Bahwa apa saudaraku? Beginilah firman Tuhan, jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Pelajaran apa sih yang saya mau terangkan sama saudara? Nah ini prinsipnya dulu ya. Prinsipnya dulu baru nanti apa aplikasinya. Yang pertama saudara, tahu nggak bahwa segala sesuatu yang Tuhan beri itu bukan Tuhan. Nah, bingung kan? Apa sih? Apa sih? Saya ulang. Nah, itu. Segala sesuatu yang Tuhan beri itu bukan Tuhan. Bijaksana itu dari siapa? Kekuatan itu dari siapa? Kekayaan dari siapa? Tapi itu bukan Tuhan. Artinya gini, jangan tuhankan hal-hal itu. Nangkep? Supaya nanti kalau besok-besok saudara kaya, saudara nggak masuk neraka. Besok-besok kalau saudara kuat, saudara nggak masuk neraka gitu. Kalau saudara jadi pinter, nggak jadi masuk neraka. Karena apa? Segala sesuatu yang Tuhan beri itu tidak dituhankan. Loh, ada banyak orang menuhankan pasangannya loh. Ada. Iya. Kelihatannya kayak rohani gitu ya. Tapi sebenarnya diam-diam kita sudah menuhankan pasangan kita. Menuhankan pekerjaan kita. Menuhankan, nah ini, pelayanan kita. Hati-hati, ingat. Segala sesuatu yang Tuhan beri itu bukan Tuhan. Jadi jangan sampai saudaraku disembah. Ada yang nyembah pekerjaan. Ada yang nyembah pelayanan, ada saudaraku. Wih, segala pelayanan segala-galanya gitu. Keluarga segala-galanya, nggak boleh. Segala-galanya harus Tuhan. Ya, amin. Ya kan? Nah, yang prinsip yang kedua yang kita mau belajar apa? Semua yang Tuhan beri, tadi itu loh, semua yang Tuhan beri termasuk bijak, kuat dan kaya. Semua yang Tuhan beri, tujuan utamanya adalah apa? Supaya kita sujud, menyembah, dan menghormati Tuhan. Nggak ada yang amin. Amin. Tujuannya supaya menghormati Tuhan. Makanya besok-besok kalau saudara jadi kaya, harusnya saudara tambah hormat sama Tuhan. Harusnya tambah sujud sama Tuhan. Amin. Nah, sekarang persoalannya. Tadi prinsipnya, sekarang persoalannya. Persoalannya apa? Kenapa ya yang datangnya dari Tuhan sekalipun kok bisa menjadi bumerang dalam hidup kita? Saya ulang. Kenapa ya kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan yang datangnya dari Tuhan kan? Dari Tuhan kan? Tapi kok bisa jadi bumerang? Saudara ngerti nggak? Maksudnya, ngerti? Ada orang belum pinter, malah gampang diatur Tuhan. Begitu udah pinter saudaraku. Nah, susah. Sombong, lah itu bener. Waktu belum kuat, bisa rendah hati. Selamat sore, bisa gitu. Shalom, bisa. Begitu udah kuat, saudaraku, ya, apalagi begitu udah kaya, wah, langsung jurus dewa mabok. Keluar saudaraku. Wah, udah sulit saudara. Ya. Kalau orang nggak ngasih salam duluan, dia nggak mau kasih salam. Ya, kalau orang nggak ngomong duluan, susah banget untuk minta maaf, sulit banget. Lihat, kenapa ya? Padahal kan, saudara pernah tahu ada kesaksian nggak? Ada satu keluarga, ada seorang suami, saudara, ada suatu pernikahan. Itu waktu mereka belum kaya, mereka manis-manis. Begitu udah diberkati, saudaraku, begitu udah diberkati, suaminya udah punya perusahaan, udah hebat, saudaraku. Mulai itu, many coin, many point. Selingkuh dia. Wah, istrinya sakit hati. Di saat sakit hati itu istrinya berdoa. Memang saya kasih tahu ya, memang kalau lagi sakit hati lebih baik berdoa aja. Wow, apalagi suami selingkuh, nggak usah diintilin, nggak usah dikintili, nggak usah. Apalagi sewa detektif swasta, nggak usah juga. Kalau soalnya saya pernah melayani ada satu keluarga yang lagi bermasalah, istrinya
itu kita layani saudaraku, dia ngomong sama saya, Pak, saya pengen tahu selingkuhan suami saya. Buat apa? Saya mau lihat cantik mana saya sama dia. Saya udah bilang jangan, namanya orang lagi selingkuh, namanya orang lagi, itu kan orang, Pak Gilbert bilang, Pak Gilbert lumayan dong, orang yang lagi selingkuh itu orang lagi kerasukan setan. Masa orang kerasukan setan kamu mau lihat? Gitu. Percuma nggak usah. Oh, tapi nama susah ya. Nah itu. Belum pinter aja udah susah diatur. Hati-hati sama yang bijaksana, kan gitu kan. Nggak gampang memang dalam hidup ini. Akhirnya sudah, apa yang dia lakukan? Nah kebetulan si istrinya itu, suaminya itu, waktu dia mau datang ke rumah selingkuhannya, itu saudaraku naik mobilnya cukup besar. Naik mobil Toyota Innova. Nah kebetulan si istrinya itu posturnya kecil. Mungil gitu. Jadi apa yang dia lakukan? Dia ngumpet di bagasi. Udah jalan suaminya. Jemput si nyonyot. Naiklah si nyonyot, saudaraku. Begitu naik, namanya orang lagi, ngerti ya? Lagi kerasukan setan. Wow, ngobrolnya itu ya yang aneh-aneh. Oh adindaku, kalau engkau jadi dengan aku, akan kupetikkan bintang di awan-awan, dan kuselipkan di telingamu. Waduh. Ya ceweknya yang diselipkan bintang itu di awan-awan, ya senang aja. Makasih mas, gitu. Saudaraku. Padahal bintang, kalau itu kan bintang lebih gede dari dunia. Kalau diselipkan di sini ya kepalanya angus, saudaraku ya. Tapi namanya orang lagi kerasukan setan, ya kan? Makasih ya. Nah si istrinya yang ngintili itu, yang buntuti di belakang mobil itu, saudaraku, di dalam mobil jadi. Waktu dia dengar kalimat gitu, dia ketawa. Wah, dikira kuntilanak. Langsung si suaminya kaget, nabrak pagar, saudaraku. Akhirnya udah ribut, saudaraku, mobilnya yang rusak. Saudara ngerti maksud saya? Nah, terus dia bilang laporan sama saya, aduh mobil saya rusak, kok bisa? Ya saya kintili mereka. Dalam hati saya, ya lu lagi ngapain kayak begitu? Lihat, saudaraku. Apa namanya? Waktu belum kaya, saudaraku, ya orang bisa diatur. Tapi begitu udah duitnya banyak, sulit, saudaraku. Nah, satu kali cerita tadi, saudara, bahwa ini sang suami ini didoain istrinya. Dia doa gini, Tuhan, aku nggak terima suamiku selingkuh, Tuhan. Lebih baik kembalikan kami seperti dulu. Nah, seperti dulu tuh naik sepeda. Saudara mesti tahu ya, doa orang tertekan itu besar kuasanya. Tapi kalau boleh, istri-istri di sini ya, Anda ini kalau tersakiti, coba think twice, pikir 2 kali. Jangan dengar khotbah saya malah, rasa ke ya. Nanti saya mau bilang ini sama suami saya nanti ya. Nah, silahkan teruskan. Saya berdoa buat kamu gitu. Hati-hati, sebab biasanya doa begitu langsung dijawab Tuhan. Saudara tahu nggak? Suaminya tiba-tiba bangkrut. Ini cerita hitam di atas putih nih. Tapi kan saya nggak bisa sebut nama. Hitam di atas putih. Sampai akhirnya mau tahu nggak? Akhirnya sang suami itu harus jualan cendol. Tahu cendol? Tahu? Nggak, barangkali cuma saya doang yang tahu. Kan saya nggak mau sok-sok berhikmat, saudaraku ya. Saudara tahu jualan cendol? Bahkan dari pengalamannya, mau tahu nggak saudaraku? 1 hari laku 5 gelas saja. 5 gelas aja cendol, itu udah bagus. Menderita nggak? Sedih nggak? Jadi apa namanya? Memang nggak gampang. Ada orang waktu belum pinter, belum kuat, ya, belum kaya, justru bisa diatur. Begitu udah hebat, saudaraku. Nah, kita mau belajar apa di sini? Kita mau belajar apa? Yuk, kita lihat. Ada satu pribadi di Alkitab, ada satu tokoh di Alkitab yang punya 3-3-nya. Tahu nggak siapa namanya? Gampang ya nebaknya ya. Nah, siapa? Salomo. Setuju? Salomo itu bijaksana, betul? Oh iya, Ratu Sheba datang loh. Mungkin Ratu Pantai Selatan juga datang. Mungkin. Ya, hebat itu Salomo itu. Nah, ya kan, semua orang minta nasihat sama dia. Ya, apakah dia bijak? Iya.
Yang kedua apa? Kuat. Wah, taunya dari mana dia kuat? Iya. Iya memang perspektif beda-beda. Saya pernah nanya gini, apakah Salomo kuat? Ya kuat. Tahu dari mana? Oh kerajaannya kuat om, gitu. Nah kalau bapak ini lain, banyak gundik, nah itu lain. Itu kan perspektif. Enggak salah juga, memang istrinya Salomo berapa? Istrinya cipek. Gundiknya sape. Jadi total cejing. 1000. Itu kalau nggak kuat, nggak bisa. Hah? Iya kan? Berarti kan kalau satu malam satu, itu baliknya ke yang itu 3 tahun saudara. Itu kalau bendino loh ya. Ini saya nggak ngomong jorok ini, tapi saya mau kasih tahu sama saudara bahwa nanti kita belajar dari Salomo. Yang terakhir Salomo apakah? Firman Tuhan bilang, tidak ada yang lebih kaya dari Salomo sebelum dan sesudahnya. Jadi nggak usah hitung-hitung yang sekarang katanya orang kaya. Nggak lebih dari Salomo, udah. Tapi mau tahu akhir hidup Salomo? Ayo cepat aja. Apa akhirnya? Kerajaannya terpecah. Salomo hampir masuk neraka gara-gara gundik-gundiknya. Oke? Cukup itu saja? Enggak. Banyak kesusahan-kesusahan yang diwarisi oleh keturunan berikutnya. Gara-gara apa? Nah, padahal tadinya bijak nggak? Bijak. Kaya nggak? Iya. Terus kuat nggak? Saya kasih tahu, ada yang lebih penting dari bijak, kaya, dan kuat. Apa itu? Nah, ini yang kita mau belajar. Jadi saya belum khotbah, ini belum. Ya. Apa itu yang lebih penting daripada bijak, kuat, dan kaya? Oh, nah saudara mesti ngerti kebenaran ini. Yuk kita belajar. Apa itu? Yuk kita lihat sekarang. Kita buka sekarang. Saudara ngerti ya bahwa keturunannya yang meneruskan itu siapa? Rehabeam. Itu tahu nggak? Akhirnya juga, jadi susah gara-gara apa? Salomo menetapkan pajak yang begitu besar kepada rakyat. Jadi berteriak semua, katanya bijaksana. Nah, jadi diam-diam 3 hal ini membuat Salomo jadi sombong. Jangan ini ya, jangan bantah. Kalau firman Tuhan nerangkan begini, saudara harus hati-hati. Wong kita belum bijak aja udah sombong. Apa meneh bijak? Wong belum kuat aja udah pecicilan. Belum kaya aja udah sombong, apalagi. Nah ini makanya kita belajar. Belajar supaya apa? Saya berdoa, jemaat di tempat ini. Anda kaya, Anda kuat, Anda bijaksana. Dan masuk surga terakhirnya. Itu saudara. Ya, coba kita lihat sekarang. Mari kita belajar dari Amsal 3. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat 7. Saya bacakan cepat ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri apa? Bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah. Nah, coba kalau kita belajar dari sini, kalau kita lihat di sini, saudaraku, ya ini ditulis oleh Salomo kapan? Ini kan yang nulis Salomo. Tapi waktu kapan? Ya waktu hidup benar. Ditulis kapan? Waktu mati om. Ya aduh ya enggak mungkin ya toh. Ya waktu hidup benar. Tapi waktu hidupnya kapan? Waktu masih muda atau udah tua gitu. Waktu masih pendapatmu waktu masih muda. Kok ada 2 jawaban muda. Ini yang muda kapan? Yang muda. Ayo. Muda. Yang tua. Yang lain maunya apa? Iya ini ditulis waktu Salomo udah menjelang masa tua. Tapi bukan yang paling tua banget. Yang paling tua itu kita pengkhotbah. Iya. Tapi ini menjelang tua. Kenapa? Saya akan buktikan sama saudara. Lihat dia bilang apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nggak mungkin kalau dia masih muda. Karena kalau dia pakai kebenaran ini waktu masih muda, nggak sampai 1000. Kalau dia pakai kebenaran ini waktu masih muda, janganlah bersandar kepada kekuatannya, saudaraku. Dia nggak akan lakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi kan justru dia buat malahan.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau saudara lihat ya, Salomo beda sama Daud, bapaknya. Daud itu sedikit-sedikit tanya sama Tuhan. Dia panggil hamba-hamba Tuhan. Tapi Salomo beda. Salomo itu meng-create sedemikian rupa untuk apa? No one can touch him. Tidak ada satu orang pun bisa sentuh dia. Dia create itu. Karena apa? Dia merasa bijak. Dia merasa apa? Kuat. Dan dia merasa mampu. Betul nggak? Beda gitu. Sama bapaknya, saudaraku. Ya. Nah, yang ayat berikutnya dia bilang apa? Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri apa? Wah, ya nggak mungkin ini waktu muda. Karena waktu muda kalau dia tahu kebenaran ini, hidupnya, kerajaannya nggak akan terpecah. Terus kemudian apa ayat berikutnya? Kalimat berikutnya, takutlah akan Tuhan dan, wah ini sangat jauh sekali. Karena di masa mudanya dia, maaf, Salomo liar. Apa yang dia mau? Wah langsung dipek bojo. Aku mau kamu. Wah, aku mau. Waduh, semua model itu ada semua. Ya, jadi Salomo itu semuanya mau, termasuk I want problem always. Gitu. Semuanya dia mau, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudara? Kehancuran. Ternyata pelajaran apa yang kita bisa ambil di sini? Apa kuncinya? Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi rupanya, saudaraku, ada yang lebih penting dari 3 tadi. Lebih penting dari bijaksana, lebih penting daripada kekuatan, lebih penting daripada kekayaan. Apa? Sama-sama? Fear of the Lord. Takut akan Tuhan. Nah, tadi saya bilang, saya janji tadi, coba kita lihat satu ayat. Sama-sama saudara temukan, takut akan Tuhan itu apa? Coba kita lihat Yesaya pasal 11 ayat 2. Yesaya pasal 11, saya minta saudara temukan dulu ya. Yesaya pasal 11 ayat 2. Nah, saya tuntun saudara pelan-pelan ya. Baca sama-sama ya, 2, 3. Roh Tuhan ada padanya. Stop. Tadi saya tanya sama saudara, pelayanan roh tuh kayak apa? Kalau orang hidup dalam roh tuh kayak apa? Tadi kan saya tanya kan, apa bayangan saudara? Nah, hidup dalam roh gitu kan. Pelayanan roh. Apa? Nah ternyata kalau saudara baca lihat, roh Tuhan ada padanya, koma, terus apa kalimat yang berikutnya? Nah itu roh hikmat, bukan bahasa roh. Loh ya nggak apa-apa bahasa roh, jangan lu Bapak Pendeta ini, saya juga bahasa roh. Halo, ngerti ya? Tapi tolong saudaraku. Ini supaya saudara ngerti, kalau saudara merasa saudara dipimpin roh, gitu ya. Apa yang saudara harus miliki? Roh Tuhan ada padanya, koma, roh hikmat, harus punya hikmat. Dan, ayo sama-sama apa? Pengertian. Piye, ada pengertian enggak? Terus apa koma, apa? Roh nasihat dan keperkasaan. Terus, nah ini penekanan saya ini. Roh pengenalan dan, tadi Salomo ngomong apa? Terakhirnya, takut akan Tuhan. Nah rupanya di akhir hidup Salomo, roh Tuhan bekerja. Nangkep? Sehingga membuat Salomo jadi apa? Roh takut akan Tuhannya masuk. Nah tapi menariknya ya, roh takut akan Tuhan disandingkan dengan apa? Kalimat sebelumnya apa? Roh pengenalan. Makanya ya, Anda sulit loh mengenal Tuhan dengan benar kalau enggak punya takut akan Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Itu hanya bisa terjadi kalau ada takut akan Tuhan. Saya lagi mikir nih, saya mau ceritakan nggak kisah ini? Siapa yang tahu? Satu nama yang saya sebut ini, John Bevere. Ada yang tahu? John Bevere? Nggak tahu? Saya terus nggak ya? Oh terus saja, karena nggak tahu jadi lebih bagus. Nah, saya sebut nama ini, Jim Bakker, tahu nggak? Pernah dengar?
Jim Baker itu bapak rohaninya John Evans ini. Bapak rohaninya Zig Ziglar. Termasuk motivator siapa? John Maxwell. Ya, John Evans ini cukup terkenal di Indonesia. Banyak gereja-gereja besar memakai hamba Tuhan ini dalam pelayanannya. Tapi sebenarnya bapak rohaninya itu namanya Jim Baker. Hamba Tuhan terkenal di Amerika. Satu kali masuk penjara. Ini hitam di atas putih ya. Masuk penjara gara-gara tax avoider. Penyimpangan pajak dan penyimpangan dalam pemakaian keuangan, dalam pelayanan. Kalau saya cerita gini, saudara harus pakai kacamata rohani ya, supaya kita bisa belajar nih. Kalau enggak, nanti saudara nggak bisa banyak belajar dari keadaan yang ada gitu. Nah, satu kali John Bevere nengok Jim Baker di penjara. Tahu nggak dialognya mereka? John Bevere dia tanya gini sama Jim Baker. Jim, ini pertanyaannya luar biasa. Kalau perlu dicatat-catat tuh. John Bevere dia tanya gini sama Jim Baker. Kapan kamu berhenti mengasihi Tuhan? Wah, pertanyaannya keren. Kapan kamu berhenti mengasihi Tuhan? John. Loh, John ini hamba Tuhan loh. Jim Baker ini. Jadi John Bevere ngomong begitu sama Jim Baker. Kapan kamu berhenti mengasihi Tuhan, Jim? Tahu nggak? Jim Baker jawab apa? John, I love my God the way through. Aku benar-benar sangat mengasihi Tuhan. Lalu pertanyaan kedua dari John Bevere, dia bilang gini, kalau betul kamu mengasihi Tuhan, kenapa kamu ada di sini? Keren nggak? Tiba-tiba dia berhenti sebentar, si Jim Baker. Gak tahan air matanya mengalir. Lalu dia bilang gini, saya baru sadar sekarang. Kamu betul, John. Bahwa kamu tahu aku sangat mengasihi Tuhan. Tapi aku tidak takut Tuhan. Ngerti? Saya lagi bicara soal apa coba? Fear of the Lord. Berapa banyak orang mengasihi Tuhan? Saya percaya saudara juga mengasihi Tuhan. Tapi saudara takut Tuhan gak? Saudara punya rasa hormat sama Tuhan gak? Belum tentu. Belum tentu. Kalau khotbah saya berhenti sampai di sini, saudara pasti sudah dapat sesuatu. Karena begitu banyak orang Kristen katanya hebat pelayanan, hebat apa, saudaraku, dalam segala macam jenis pelayanan, saudaraku. Tapi sebetulnya kalau dia nggak bertobat, dia masuk neraka. Kenapa, saudaraku? Dia ngomong dia mengasihi Tuhan. Dalam bentuk apa mengasihi Tuhan? Kebaktian tiap hari. Dalam bentuk apa? Datang ke gereja tiap hari. Bukan itu ukurannya. Kita sering kali, saudaraku, betul. Kita nggak ragu kalau kita mengasihi Tuhan kan. Tapi apakah saudara menghormati Tuhan? Apakah saudara takut Tuhan nggak? Nah, saudara udah ngerti nih. Udah tinggal saya kasih contoh satu aja, terus selesai khotbah saya. Yuk, sekarang kita berarti belajar apa nih? Belajar satu nilai yang namanya apa? Takut akan Tuhan. Katakan bersama saya apa? Takut akan Tuhan. Saudara, sebelum satu contoh yang saya akan bawakan, saudaraku, ingat ya, yang membuat kita menjauhi kejahatan bukan karena saudara mengasihi Tuhan. Yang membuat kita menjauhi kejahatan itu apa? Karena kita takut akan Tuhan. Pertanyaan saya, punya roh takut akan Tuhan enggak? Kalau saudara, maaf bicara, saudara hebat kebaktian, bahasa roh hebat saudaraku, tapi saudara nggak punya takut akan Tuhan, sesungguhnya nggak ada roh Tuhan dalam diri saudara. Karena roh Tuhan itu apa? Ada padanya. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sorry nih, kayaknya saudara kayak kurang sepaham nih. Tapi saudara mengerti, saya sedang mengasihi saudara loh. Ya, karena begini, kalau saudara berhasil, mungkin saudaraku di karunia saudara, tapi kalau saudara tidak membangun yang namanya karakter Tuhan dalam hidup saudara. Nah, karakter Tuhan itu apa? Hormati dia. Tapi memang gak mudah kalau saya bilang takut akan Tuhan, itu jelas apa abstrak? Nah, jelas apa abstrak? Siapa yang jelas? Siapa yang abstrak? Yang lain? Orang ngerti aku.
Saya setuju, takut akan Tuhan itu abstrak. Abstrak tuh gini, kita nggak ngerti betul takut akan Tuhan kalau nggak dijelasin. Ya dong, kita rendah hati sedikit lah. Iya kan? Karena seringkali kita sok-sok ngerti, padahal kita udah melanggar semua tuh. Betul? Iya kan? Saya akan sebut satu cerita nih. Siapa yang pernah baca novelnya ini, Pride and Prejudice? Saya ngeliat di sini sih begini-begini, tapi udah pernah baca belum? Tolong, takut akan Tuhan ada di dalam diri saudara. Sudah belum? Karena dua hal ini kalau saya nggak terangkan, aduh ngeri loh saudara. Karena semua kita mengatasnamakan saya cinta Tuhan, tapi melawan firman Tuhan. Loh, emang nggak ada ayatnya? Coba buka Mazmur berapa? Saya minta Patrick baca. Mazmur pasal 51. 51 atau 50? Ayat 16. Hah? 50 ayat 16, coba. Mazmur 50 ayat 16. Nih perhatikan nih. Ayat 16, coba. Ini. Nah, coba lihat saudara. Ya. Silakan Patrick baca. Ya. Tapi kepada orang fasik apakah urusanmu dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan hidup? Terus? Padahal kaulah yang dan mengesampingkan. Tuh, lihat saudaraku. Jadi, lihat. Dikatakan apa? Ulang tadi ayat yang ke-16 dibilang apa? Apa urusanmu menyelidiki dan menyebut-nyebut perjanjianku? Oh, berapa banyak orang mulutnya gitu kan. Oh, aku mengasihi. Oh, aku cinta Tuhan. Tuhan janjimu seperti fajar pagi hari. Kan gitu kan saudaraku. Wah, udah macam betul aja. Iya, udah macan tutul aja kan gitu saudaraku. Iya, tapi begitu firman Tuhan kebenaran disampaikan, apa yang dilakukan? Nggak bisa terima, tersinggung saya. Tersinggung saya. Emang cuma di sini persekutuan? Emang cuma di sini rumah roti? Saya punya roti yang lain. Langsung begitu. Rumah-rumah lain ada, roti-roti lain juga ada. Coba lihat. Tapi kalau ngomong, ku mau cinta Yesus selamanya. Wah, lah itu panjang. Lah sampai nggak bisa ngancing. Lah. Ini saya ngomong kenyataan kan. Pride and Prejudice itu menceritakan tentang kisahnya Elizabeth sama Datsy. Datsy jatuh cinta sama Elizabeth. Tapi menurut aturan Inggris kuno, tidak boleh pria dan wanita dalam satu ruangan, itu tidak boleh. Menurut aturan Inggris kuno. Betul? Baca novelnya. Nah, satu kali ada pesta di rumahnya Elizabeth. Datsy ini jatuh cinta sama Elizabeth. Singkat cerita, dia masuk di rumahnya Elizabeth. Begitu masuk, ada satu ruangan, dia masuk ke situ. Waktu masuk ke situ, nah ada si Elizabeth di situ. Dan ingat peraturan Inggris raya, Inggris kuno, dibilang apa? Tidak boleh lawan jenis dalam satu ruangan. Jadi kalau umpamanya di situ ada Elizabeth. Nah, Datsy masuk. Dia harus gini. Sorry. Maaf, excuse me. Dia langsung keluar. Karena lawan jenis nggak boleh. Atau sebaliknya kalau Datsy duluan yang di situ, terus kemudian si Elizabeth masuk atau Eli yang lain, ya kan? Masuk ke situ. Ini ada cowok nih, nggak boleh. Sorry. Dia harus keluar. Pokoknya nggak boleh. Lawan jenis dalam satu ruangan. Bisa ngerti? Satu kali datanglah Datsy. Ada Elizabeth. Benar apa yang dilakukan oleh si Datsy. Dia keluar. Sorry keluar. Tapi waktu dia keluar, dia cuma keluar dari ruangan itu dan kemudian berdiam diri cuma kurang dari 1 menit. Apa yang dia pikir? Wow. Kapan lagi saya mau menyatakan perasaan saya? Ini waktu yang tepat. Akhirnya apa? Dia masuk lagi. Saya sampai catat di sini. Dia masuk lagi dan kemudian apa? Dia ngomong begini sama si Elizabeth. Begitu dia masuk, Elizabeth bilang, kamu kenapa di sini? Shh, izinkan saya mengatakan sesuatu sama kamu. Oke, cepat saja. Apa yang kamu mau katakan? Walaupun bertentangan dengan norma-norma kebenaran. Walaupun bertentangan dengan hukum dan aturan-aturan yang ada. Bahkan dengan karakter
karakterku sendiri. Aku ingin mengatakan sesuatu kepada kamu. Bahwa betapa aku mencintai kamu. Gimana pendapat wanita-wanita itu? Hah? Apa itu? Walaupun bertentangan dengan aturan yang ada. Dengan norma-norma yang ada. Bahkan dengan karakterku sendiri. Tapi aku tidak mau lewati kesempatan ini. Aku mau katakan sama kamu, Elizabeth. Bahwa betapa aku mencintai kamu. Gimana pendapatmu? Jangan, tahan dulu, tahan. Mau tahu Elizabeth jawab apa? Ini jawaban Elizabeth. That's it. Ulangi lagi, sekali lagi. Iya. Walaupun bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada. Bahkan bertentangan dengan karakter dan kebiasaanku. Aku mau katakan kepadamu. Di kesempatan ini. Bahwa betapa aku mencintai kamu. Elizabeth bilang begini. Oh? Kamu mencintai aku? Ini jawaban saya. Saya tolak cintamu. Kenapa kamu menolaknya? Dengar, Datsi. Tidak ada cinta sejati di luar kebenaran. Itu baru keren, tepuk tangan. Kalau kita kan enggak. Apa? Karena aku mencintai kamu. Aku rela bunuh bapakku, ibuku, semuanya meninggal. Gara-gara kamu dan aku mencintai kamu. Itu orang edan. Ilustrasi ini bisa dapat sesuatu. Iya, artinya gini, Anda menjalani hidup atas nama cinta, tapi di luar kebenaran. Dengar, Anda tidak punya takut akan Tuhan. Maafkan saya kalau ini tidak sesuai ekspektasi saudara. Tapi saya mengasihi saudara. Yuk bangun takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu apa? Satu aja. Kejadian 20. Udah selesai. Aduh. Boleh ditayangkan Kejadian 20. Ya, kita lihat Kejadian pasal 20. Kejadian 20 dia bilang, mulai dari ayat 1 tentu. Kalau kita lihat Kejadian pasal 20 ayat 1, itu peristiwa tentang apa? Ada yang tahu nggak? Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku juga tahu bahwa engkau telah melakukannya hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah Sama-sama, aku pun telah perhatikan, aku pun telah mencegah. Aku pun telah mencegah engkau untuk apa? Berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikan istri orang itu. Ceritanya udah ngerti kan? Saya nggak ngerti cerita awalnya bagaimana sih Abraham nih. Aduh, ada-ada aja. Istrinya dia bilang, lu jangan ngomong-ngomong lu istri gue ya. Lu bilang lu saudara gue. Itu lu adik gue gitu. Mungkin terlalu cantik pasti. Iya kan, sampai Raja Abimelek aja begitu ngeliat langsung gitu saudara. Ya, dan akhirnya saudaraku diambil. Ingat ya, raja bisa lakukan apa saja loh. Nanggap. Dan memang nggak salah karena memang singkat cerita begini. Ini yang saya mau kasih tahu sama saudara. Ya, dengar ya. Ada beberapa kebenaran di sini. Yang pertama, Tuhan nggak pernah main-main sama hukum pernikahan. Saya ulangi, jangan pura-pura nggak dengar. Tuhan selalu serius dengan yang namanya pernikahan. Ada hukumnya. Kesannya kayak rohani kan, Abraham nih. Berkreasi sedemikian rupa, improvisasi. Lu jangan ngomong kalau lu istri gua, lu adik gua. Oh Tuhan nggak mau itu, nggak ada. Dan Tuhan nggak pernah main-main. Firman Tuhan bilang apa? Kembalikan, kalau nggak mati kamu. Serius, berarti serius ya soal pernikahan serius ya. Jadi saya mau tanya sama saudara, pernikahan itu serius nggak? Firman Tuhan bilang apa?
Bukan lagi dua tapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi boleh cerai nggak? Boleh cerai nggak? Yang ketiga kalinya aku berkata, boleh cerai? Boleh cerai nggak? Sebab Matius pasal 19 bilang, boleh. Kecuali karena zina. Jadi boleh nggak? Jadi itu ada kecuali karena zina. Jadi boleh nggak? Ternyata nggak teguh ya saudara ya. Nggak boleh, nggak boleh. Tapi ada ayatnya kecuali karena berzina. Boleh nggak? Boleh, 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 boleh. Saudara ini yang gimana sih? Jadi boleh nggak? Kita cuma tahu satu ayat yang ditulis kecuali berzina di Matius 19, tapi kita mengabaikan semua ayat lainnya yang mengatakan bahwa Allah benci perceraian, bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Kita lupa tuh. Kita bingung sama Matius pasal 19 kecuali karena berzina. Yang intinya begini, begitu Anda menikah, tidak boleh. Jadi apa itu? Kok di Matius pasal 19 ditulis kecuali karena berzina? Saya mau tahu dong keterangannya. Undang saya lagi. Gampang. Gampang. Ini kan paket hemat. Enak aja saudara itu. Saya khotbah sekali mau tahu semua. Wah, nggak bisa. Maaf. Haleluya. Aduh, saya kalau nggak guyon ya nggak enak ya rasanya. Ya jadi nggak boleh saudara. Ya, itu hukum tertinggi. Karena itu menggambarkan antara Tuhan sama kita. Kita tuh berkali-kali berdosa sama Tuhan loh. Kita tuh berzina rohani berkali-kali loh. Tapi Tuhan tetap terima kita. Ini kalau saya khotbahnya cuma sampai situ terus saya pulang, saudara salah paham. Tuh boleh berzina, gila bisa loh. Aduh, kenapa gua nggak pakai kesempatan ini? Ya neraka semua saudara. Nah, lalu kita lihat saudaraku, Abimelek udah jatuh cinta sama si Sarah, saudaraku. Ya kan? Udah nggak tahan. Tapi kemudian Tuhan bilang apa? Abimelek, Tuhan melakukan apa? Mencegah. Stop. Kembalikan dia. Nah, cerita ini itu ternyata menggambarkan tentang apa? Cerita ini menggambarkan tentang apa? Loh, tadi saya lagi nerangin apa? Takut akan Tuhan. Nah, saudara pasti mau nanya akan mana ayatnya kan gitu kan? Nah, coba lihat ayat 11. Ayat 11, coba lihat. Ayat 11. Lalu Abraham berkata apa? Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena jadi sikap dari Abimelek itu waktu ditegur Tuhan, waktu Tuhan mencegah untuk Abimelek itu menghampiri Sarah dan Abimelek nurut, itu namanya apa? Yes, berarti sekarang saudara udah tahu nggak? Jadi kalau gitu takut akan Tuhan apa? Simpulkan. Takut akan Tuhan begini, dengar. Ya. Anda punya hasrat, Anda punya keinginan, Anda punya kekuatan, kemampuan untuk melangkah kepada dosa, tapi Tuhan berkata, jangan! Stop! Back off! Mundur! Berhenti! Dan Abimelek berkata begini, aku berhentikan langkahku, aku stop hasratku, aku berhentikan keinginanku. Itulah takut akan Tuhan. Saya selesai. Saya percaya firman ini untuk semua kita termasuk saya. Tahu enggak problem terbesar kekristenan di mana? Di perasaan. Kalau udah jatuh cinta, kalau udah kepengen, kalau udah ada hasrat, ini bukan soal falling in love aja loh. Berapa banyak Tuhan bilang gini, ampuni dia. Wah berat. Mana mungkin. Tapi bisa. Hasratku buang.
keinginanku kutaklukkan, langkahku kuberhentikan. Jadi saya lagi khotbah satu nilai sebetulnya apa? Bisa nggak memberhentikan langkahmu? Jangan pakai atas nama Tuhan. Terus saudara maju terus. Udah tahu salah, maju terus. Puasa lagi. Menerobos ketidakmungkinan. Loh, ketidakmungkinan yang mana? Kalau itu melawan kebenaran, Anda harus bertobat. Ingat, saudaraku, mengasihi Tuhan nggak cukup. Kita harus punya takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan yang mencegah kita untuk berbuat dosa. Berapa banyak kita mengatasnamakan saya mengasihi Tuhan, tapi nggak takut Tuhan. Dosa jalan terus. Hari ini stop. Kenapa Salomo nggak bisa di stop? Simple. Karena Salomo nggak punya mentor. Terakhir ya, Amsal pasal 4 coba. Terakhir, sorry, maafkan saya. Terakhir. Amsal pasal 4 coba lihat ayat 1 sampai 4. Coba Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 4. Saya lihat ada yang terlambat datang supaya mereka juga kebagian baca ayat. Amsal 4 ayat 1 sampai 4 dia bilang apa? Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Terus, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai apa? Anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Terus, aku diajari ayahku, katanya apa? Biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan. Tahu nggak? Ini Salomo nulis waktu kapan? Tadi, waktu udah menjelang tua. Seolah-olah Salomo sedang membandingkan Salomo tua dengan Salomo muda. Kapan? Waktu dia masih lemah. Waktu dia masih tinggal di rumah ibunya sebagai anak tunggal. Halo? Waktu masih lemah, tapi waktu berjalan begitu cepat, dia tiba-tiba jadi kuat, jadi pinter, dan jadi kaya. Udah gak bisa lagi dinasehati. Dia sedang bernostalgia, aduh aku pengen kembali kayak dulu ketika papaku masih ada. Ada orang yang nasehatin saya, Salomo, stop! Tapi sekarang gak ada, makanya istrinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 1000. Karena gak ada yang nasehatin. Siapa yang berani nasehatin Salomo? Saya juga mikir jadi pendeta kalau punya jemaatnya bijak, kaya, dan kuat. Gak gampang. Ya, kadang-kala pendeta bilang, jangan berbuat itu. Enak aja pendeta bisa ngomong, mana lebih kaya kamu sama saya? Nah, saya bisa apa? Belajar dari orang Majus dong. Orang Majus itu, ada yang tahu namanya? Orang Majus? Nggak ada, kita nggak ngerti. Bisa jadi dia Ujang, Udin, Sapi'i, bisa jadi. Nggak ada nama memang, tapi kita tahu ciri-cirinya orang Majus. Oh, Majus dari arti katanya Magoy. Magoy itu astrologer, orang yang ahli dalam ilmu perbintangan. Kalau saya bilang bintang bukan Sagittarius, Capricornus, Codot, Kodok, bukan saudara. Ini bicara ilmu astronomi. Ada yang namanya the Southern Cross. Loh, yang pertama orang Majus itu orang pinter. Taunya pinter dari mana? Dia bisa tahu waktu lihat bintang, dia bisa tahu yang lahir siapa? Bukan Yesus. Raja, dia bisa tahu. Saya lihat bintang setiap kali. Saya nggak pernah tahu ini siapa yang lahir. Yang lahirannya saya nggak tahu. Tapi dia bisa tahu loh. Ini bintang ini yang lahir siapa? Raja, bukan camat, bukan gubernur. Gubernur maksudnya, bukan saudara. Dia bisa tahu. Ya pendeta tahu politik juga lah. Dia bisa tahu ini bukan gubernur gitu, dia tahu saudaraku. Ini yang lahir adalah raja. Kok bukan camat? Dia bisa tahu loh, kok bukan kepala desa? Bisa tahu, saya ngeliat bintang tiap hari. Gak tahu saudaraku. Ya emang saya gak punya pengetahuan di situ. Yang kedua, orang Majus tidak ada nama, tapi ada ciri. Yang pertama pinter, yang kedua apa? Orang Majus kaya, setuju gak kaya? Kan dia ngasih apa sama Yesus? Emas, ayo coba use your common sense. Kira-kira berapa banyak dia kasih emas? Masa jauh-jauh dia datang dari timur, saudaraku, dia kasih 0,5 gram. Ngapain saudaraku?
Ya minimal 1 peti lah gitu loh. Karena ini orang kaya ini. Tapi yang ketiga, orang Majus nggak ada namanya, tapi ada cirinya. 1 kaya, 2 1 pinter, 2 kaya. Yang ketiga apa? Ingat gak waktu dia ditanyain Herodes, malaikat kasih mimpi sama dia untuk tidak kembali ke jalan yang lama. Ngerti gak? Dan dia nurut. Jadi yang pertama pinter, kaya, nurut. Bener gak? Nah itu bedanya sama Kristen sekarang. Udah gak pinter, gak kaya, gak nurut. Aduh. Saya berdoa buat jemaat di tempat ini. Anda pinter, Anda kaya, Anda nurut, Anda diberkati oleh Tuhan. Karena sudah tepuk tangan, layar ditutup. Dapat sesuatu? Takut akan Tuhan itu apa? Sanggup, lu kok mengenal? Sanggup memberhentikan langkah, hasrat, dan keinginan. Ngarang lagi sih udah. Saya udah mau berhenti jadi nggak terima gitu loh. Tadi saya udah khotbah susah-susah loh saudara. Ngerti nggak ini saudara? Iya. Apa itu takut akan Tuhan? Sanggup memberhentikan langkah, hasrat, dan keinginan. Jadi sekarang saya percaya Tuhan lagi bicara dari hati ke hati sama saudara. Karena beberapa dari antara saudara keinginannya nggak bisa dibendung. Tapi Tuhan bilang ini stop. Karena kalau kau teruskan itu, kau sedang membangun neraka di depan. Stop ya. Berhenti. Udah. Ya juga mau berhenti. Udah. Udah yuk bangkit berdiri. Lagu apa Tik? Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Ya, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti besaran-Mu. Katakan lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Ya, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu, saya terbatas, tapi Tuhan gak terbatas. Saya percaya khotbah ini pas buat saudara. Saya percaya Tuhan lagi bicara dari hati ke hati sama saudara. Dan Tuhan mau bilang gini, bisa di stop gak hasratmu itu loh? Bisa di stop gak langkahmu? Tolong stop. Jangan ke sana. Saya gak tahu apa yang Tuhan mesti stop. Mungkin niat saudara yang melanggar firman itu loh. Mungkin hasrat saudara yang saudara anggap baik sebetulnya itu melangkah kepada kejatuhan. Tuhan mau bilang gini, stop. Ikan gak pernah tahu ya waktu umpan itu dilempar, ini berkat atau jerat? Gak tahu. Makanya kita perlu Tuhan. Salomo itu gak pernah nanya sama Tuhan. Karena udah terlalu bijak, terlalu kuat, dan terlalu kaya. Makanya saya mau bilang begini, kenapa laut Tebrau terbelah 2? Kenapa? Karena Musa angkat tangan. Musa mau bilang, Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Tuhan turun tangan. Ketika di depanmu gak ada jalan, di belakangmu musuh, kanan kirimu gak ada jalan, apa yang mesti saudara lakukan? Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak berdaya. Nanti lihat Tuhan buka jalan. Amin. Gini loh, sekali-sekali kelihatan bodoh supaya Tuhan kelihatan pinter. Nah, kita itu terlalu pinter sampai Tuhan kelihatan bodoh. Sampai Tuhan mau melakukan, wah kamu udah terlalu pinter. Kita ini jalan buntu malah ngebor. Jadi selalu ada jalan buat saudara itu. Sampai Tuhan bilang, padahal yang nutup jalannya aku loh. Tapi kok ini anak kok. Benar-benar. Kenapa? Kalau Tuhan lagi tutup jalan kenapa? Karena Tuhan mau bikin jalan baru buat saudara. Amin. Tapi
Tapi caranya bagaimana? Caranya bilang sama Tuhan, aku gak sanggup. Hidupku menggenapi firman-Mu. Patrick berdoa. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersama di dalamku, di dalam jadi bukti kebesaran. Nyatakan sekali lagi katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersama, Kau di dalam kami. Itu jadi bukti bagi kami Tuhan. Sekali lagi nyatakan hidup kami menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama dalamku, di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Yes. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu buat setiap kami Tuhan. Itu meneguhkan setiap kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Kalau kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami berani memberhentikan setiap langkah kami, hasrat kami yang berlawanan dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, biar malam hari ini roh takut akan Tuhan itu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, aku percaya Tuhan, setiap kami orang-orang yang mengasihi-Mu, dan setiap kami juga adalah orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar malam hari ini Tuhan jamah setiap kami, lawat setiap kami Tuhan. Karena kami tahu kami berjalan dengan siapa. Karena kami tahu kami berjalan dengan Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu ini meneguhkan setiap kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Kalau kami pulang melangkah nanti Tuhan, kami gak sama seperti kami datang Tuhan. Karena kami tahu kami pegang Allah yang dahsyat. Kami pegang Allah yang kuat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami sungguh bersuka cita Tuhan. Biar firman-Mu itu memerdekakan setiap kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran-Mu ya Tuhan, yang memerdekakan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Biar kami terus dimerdekakan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan.